Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel saya, channel yang khusus membahas tentang mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus. Ini mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pertemuan ketujuh dan membahas tentang kekhususan hukum acara MK dan aspek umum hukum acara MK ya, ini maksudnya hukum acara bukan hukum acar kalau acar makanan ya. Sebenarnya dalam RPS hanya kekhususan tetapi materinya sedikit hingga cukup banyak, sedangkan untuk aspek umum itu materinya cukup banyak tetapi saya gabung ya jadi satu biar biar durasinya agak panjang ya dan bisa memenuhi standar kompetensi. Kita ke khususan hukum acara MK. Nah, karakteristik utama dan yaitu dasar hukum utama dalam proses peradilan di MK ya, baik substansi maupun hukum acaranya adalah Undang-Undang 1945. Ini yang membedakan dari peradilan yang lain adalah semua wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu berkaitan dengan konstitusi tentu saja ya, termasuk juga dengan PHPU ya atau perselisihan hasil pemilihan umum ya. Itu pada dasarnya pada awalnya itu hanya menguji apakah penghitungan yang dilakukan oleh KPU itu benar-benar dilakukan secara benar ya, hanya menghitung saja ya. Tetapi pasca ada putusan MK nanti saya jelaskan, Mahkamah menguji juga secara kualitas ya. Artinya melihat apakah pemilu yang dilakukan itu sudah konstitusional atau belum. Jadi tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator ya istilahnya dulu, tapi juga melihat aspek-aspek lain yang menyebabkan kenapa kemudian pemilu itu hasilnya bisa seperti ini gitu. Nah, tetapi yang menjadi dasar utama ya dari hukum di acara di Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Jadi bukan kepada bagaimana menegakkan undang-undang, tetapi menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kalau kita simpulkan ya bahwa hukum acara di MK itu sebenarnya adalah hukum formil untuk Undang-Undang Dasar. Materi utama di Mahkamah Konstitusi yaitu ya Undang-Undang Dasar Konstitusi, karena memang peradilan konstitusi bukan peradilan negeri ya, pengadilan tingkat pertama dan yang lain-lain, bukan pengadilan tun tetapi pengadilan konstitusi yang kewenangannya berkaitan dengan konstitusi. Mari kita coba ya beberapa semua kewenangan Mahkamah Konstitusi semuanya berkaitan dengan konstitusi. Pengujian undang-undang jelas, kemudian sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan konstitusi ya, kemudian memutus hasil memutus pendapat DPR tentang pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden. Jelas karena itu wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Kemudian pembubaran partai politik juga berkaitan dengan konstitusi ya. Pembubaran partai politik itu berkaitan dengan konstitusi ya. Termasuk juga dengan PHPU. Nah, PHPU atau pengadilan yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum juga berkaitan dengan konstitusi. Semuanya berkaitan dengan konstitusi ya. Nah, ini yang menjadikan perbedaan ya hukum acara di Mahkamah Konstitusi dengan peradilan-peradilan yang lain. Yang satu yang jelas dia adalah peradilan konstitusi, yang kedua adalah hukum acaranya formilnya digunakan untuk menegakkan konstitusi itu sendiri. Nah, misalnya ini putusan nomor 062 PHPU titik B strip 2 2004 ya. Ini putusannya ketika Wiranto dan Salahuddin Wahid itu maju sebagai presiden dan pasangan presiden dan calon wakil presiden ya. Dan kemudian di salah satu amarnya Mahkamah kemudian memberikan pendapatnya bahwa
Mahkamah adalah pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh pasal 22E ayat 1 dan 5, yang intinya adalah dilaksanakan secara ini langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, pada dasarnya yang ingin dilakukan secara kualitatif itu adalah agar prinsip-prinsip pemilu itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar. Ada langsung, ada umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan ini adalah dan diselenggarakan oleh komisi yang sifat nasional KPU. Nah, kalau hanya menghitung secara kuantitas saja, berarti pada dasarnya mahkamah tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, prinsip langsung, prinsip umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu artinya bahwasanya amanat konstitusi tidak dilaksanakan, misalnya mahkamah hanya mempertimbangkan secara kuantitas saja. Nah, secara kualitatif mahkamah harus bisa menilai bahwa pemilu yang diajukan dalam sidang harus langsung, bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan diselenggarakan oleh KPU. Nah, apabila tidak, artinya mengindahkan perintah dari konstitusi. Ya, misalnya ada pemilu yang tidak dilakukan secara bebas, ada tekanan kemudian pemilihnya sudah dikasih money politik gitu meskipun sudah disidang oleh KPU dan yang lain-lain, misalnya dihadirkan di mahkamah dan kemudian di mahkamah terbukti bahwasanya memang pemilu tidak dilaksanakan secara adil dan seterusnya, maka pemilu itu bisa dibatalkan, atau ada beberapa putusan mahkamah kemudian menyatakan pemilu harus diulang. Dan kemarin banyak pemilu yang harus diulang. Kemarin kan kita habis pilkada nih, dan beberapa pilkada diajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, namanya gugatan karena mengandung sengketa, diajukan di Mahkamah Konstitusi, dan ternyata memang banyak pelanggaran yang dilakukan, yang kemudian pemilu harus diulang Memang ada yang ditolak oleh mahkamah karena mungkin syarat-syaratnya kurang Ada yang diulang, ada beberapa daerah yang harus diulang karena misalnya ada indikasi bahwasanya di situ ada pelanggaran pemilu dan tentu saja pemilunya harus diulang. Dan kemudian ini adalah putusan MK nomor 41 PHPU Distrip 4 2008 tentang hasil pemilu kada Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini dijelaskan bahwa mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tapi juga harus menggali keadilan dengan menilai yang mengadili hasil perhitungan yang diperselisihkan. Anda bisa lihat bahwasanya tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pungutan, tapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. Nah, ini kita bisa lihat misalnya dalam sidang pemilihan presiden 2 kali 2014 maupun 2019 di mahkamah. Utamanya paling dekat 2019 saja deh. Kita di situ kan hampir tidak melihat bahwasannya mahkamah kemudian membuktikan untuk menghitung kembali Malah kita lihat beberapa asas pembuktiannya justru ingin membuktikan bahwa pemilu itu ada indikasi pelanggaran seperti KTP siluman, terus DPT siluman dan banyak hal lagi yang dibuktikan oleh
penggugat ya untuk menyatakan bahwa hasil pemilu itu dilakukan secara curang, meskipun pada akhirnya mahkamah tidak mengabulkan gugatan dari penggugat ya, dari kubunya Pak Prabowo ya. Tapi kita bisa melihat bahwasannya pembuktian di Mahkamah Konstitusi untuk hasil pemilu ya tidak hanya mempertimbangkan hasil penghitungan suaranya saja ya. Bahkan kita lihat di situ tidak menghitung suara, hanya membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran. Nah itu dan ini saya pikir jadi presiden ya untuk kemudian putusan-putusan mahkamah berikutnya, bahwasanya dalam perselisihan hasil pemilu ya tidak hanya berpikir tentang kuantitas ya, tidak hanya berpikir menghitung ulang berapa suara yang diperoleh para calon, meskipun itu adalah dasar untuk menyatakan calon itu menang atau kalah, tetapi ya ada beberapa ya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa kemudian suara yang diterima itu berbeda ya, atau hal-hal yang berpengaruh terhadap pendapatan suara. Nah, itu yang dipertimbangkan oleh mahkamah. Jadi mahkamah semakin melebarkan eh, kewenangannya, bukan melebarkan sih sebenarnya, tapi memang seharusnya seperti itu ya. Memang seharusnya seperti itu, tidak hanya secara kuantitatif ya. Meskipun pada dasarnya lebih kepada pertimbangan-pertimbangan non hukum ya pertimbangan non hukum, karena memang hasil-hasil yang ditentukan ya kebanyakan bukan faktor hukum ya, dari faktor non hukum, tapi ya itu sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian ada aspek hukum acara Mahkamah Konstitusi, ini yang pertama. Nanti yang kedua saya sampaikan minggu depan ya. Ada permohonan, pendaftaran permohonan nanti bagaimana, permohonan online, penggabungan perkara, dan beban pembuktian serta alat-alat bukti. Kita pertama ke permohonan dulu ya. Istilah yang digunakan di acara MK sebenarnya adalah permohonan ya, bukan gugatan dalam hukum acara perdata ya kan. Kalau permohonan itu kan cuma satu pemohon ya. Dalam hukum acara perdata, permohon kan tidak ada termohon ya. Hanya hanya apa namanya? Prinsipal ya. Prinsipal itu orang yang mengajukan permohonan atau gugatan di sidang. Hanya prinsipal atau kuasanya ya. Kemudian dengan hakim saja. Permohonan misalnya permohonan pergantian nama di KTP atau bergantian nama di ijazah karena adanya human error ya, itu kan hanya satu orang saja ya. Misalnya dikabulkan ya, majelis kemudian memerintahkan kepada pemerintah untuk misalnya mengganti nama atau mengganti informasi yang kurang benar. Nah, tetapi permohonan di mahkamah itu ada termohonnya gitu, ada termohonnya. Misalnya permohonan pengujian undang-undang, ada termohon ya, dalam hal ini bisa dihadirkan misalnya dari DPR ataupun dari pemerintah ya, selaku lembaga yang berwenang membuat undang-undang ya. Tetapi misalnya meskipun acara yang umum digunakan adalah permohonan, namun ada istilah gugatan misalnya dalam PHPU maupun pembubaran partai politik. Tentu saja PHPU adalah karena adanya sengketa itu antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain. Nah, itu gugatan ya. Nah, PHPU itu penggugatnya jelas orang yang merasa dirugikan karena hasil pemilu ya. Tentunya tergugatnya adalah KPU ya. Nah, misalnya kita bisa lihat di sidang presiden ya, yang beberapa waktu lalu kan penggugatnya KPU dan ada pihak terkaitnya adalah pihaknya Pak Jokowi ya gitu. Badan partai politik juga sama ada gugatan ya, karena misalnya ada indikasi bahwa partai politik itu telah melanggar konstitusi ya, misalnya mengakui ideologi-ideologi yang telah dilarang. Nah, kemudian
Nah, terakhir adalah meskipun yang digunakan adalah permohonan, namun putusan MK bisa digunakan secara umum atau prinsip erga omnes. Ya, meskipun permohonan pada dasarnya itu hanya mencakup satu subjek saja. Ya, misalnya saya minta ganti nama ya, kepada pengadilan karena dulu Pak Bayannya nulisnya salah. Ya. Saya minta ke pengadilan dan saya membuktikan bahwa namanya saya adalah ini, bukan ini. Nah, kemudian pengadilan memutuskan bahwa nama saya diganti. Nah, putusan pengadilan itu dalam amarnya itu hanya berlaku untuk saya. Misalnya ada orang namanya kayak saya, itu misalnya Faisal Adi Surya, ya di KTP namanya lain, misalnya Faisal Adi Putra. Gitu. Semua orang yang namanya Faisal Adi Putra kemudian diganti ke Faisal Adi Surya. Nah, tidak semua orang yang namanya Faisal Adi Surya kemudian lantas diganti menjadi Faisal Adi Surya gitu. Nggak bisa seperti itu karena hanya mencakup orang yang memohonkan gitu. Makanya majelis pada dasarnya hanya mengabulkan ya apa yang dimintakan dari pemohon ya. Meskipun pada dasarnya ada fenomena ultra petita di mana majelis mengabulkan ya, majelis mengabulkan apa yang tidak dimintakan dari pemohon. Nah, ini yang menjadi problem ya dalam kasus permohonan. Jadi pada dasarnya permohonan di mahkamah itu bisa digunakan secara umum. Permohonan misalnya pengujian undang-undang menyatakan bahwasanya satu undang-undang ya pasal 7 misalnya itu inkonstitusional. Nah, inkonstitusional berarti yaitu ketika pasal itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusional berarti pasal itu tidak berlaku dan undang-undang itu bersifat ya berlaku untuk semua orang. Ketika pasal itu kemudian dinyatakan inkonstitusional berarti itu sudah tidak berlaku ya. Kenapa kemudian putusannya bisa digunakan secara umum? Karena objek permohonannya adalah undang-undang yang berlaku secara umum gitu. Beda misalnya dengan kita, yang permohonan kita adalah akta misalnya. Misalnya akta kelahirannya dinyatakan bersalah ya, dinyatakan tidak benar. Ya kan permohonan akta yang menyangkut informasi tentang kita kan hanya untuk kita. Beda misalnya dengan undang-undang. Undang-undang itu berlaku untuk umum, ya kan? Makanya ketika objeknya itu kemudian dimohonkan, maka secara langsung ya undang-undang itu ya misalnya dinyatakan inkonstitusional ya berarti sudah dinyatakan inkonstitusional seperti itu. Nah, syarat permohonan di mahkamah tentu saja ditulis dalam bahasa Indonesia kemudian dibuat dalam 12 rangkap dan ditandatangani baik dari pemohon maupun dari kuasanya. Kemudian secara material ya ada nama dan alamat pemohon, kemudian uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan. Ya, uraian ini bisa kita belajar di pertemuan berikutnya. Jadi dasar Anda melakukan permohonan itu apa? Dan kemudian di terakhir adalah hal-hal yang diminta untuk diputus. Apa saja yang diminta untuk diputus, misalnya menyatakan bahwa pasal ini atau frasa ini dinyatakan inkonstitusional. Jadi tidak hanya menguji satu pasal ya atau menguji undang-undang, tetapi bisa menguji frasa. Frasa itu bagian dari kalimat ya. Misalnya di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 ya, pasal 1 ayat 5 itu menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada di kawasan masyarakat adat. Yang diuji itu adalah hanya frasa negaranya saja. Ya, jadi yang diuji hanya frasa negara yang kemudian dimintakan untuk dihilangkan sehingga menjadi hutan adat adalah hutan yang berada di kawasan masyarakat adat. Ya, bukan jadi milik negara lagi gitu. Jadi kan dulu ada asas domain verclaring di mana tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya otomatis menjadi milik negara. Nah, untuk kasus masyarakat adat ketika di mana mereka belum mengenal inventarisasi yang banyak dikenal gitu yang sudah
administratif itu ya, kemudian itu dicaplok oleh negara sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat hukum adat sehingga mereka mengajukan itu. Nah, jadi mereka minta dihapus bahwa frasa negara ya, kata negara itu inkonstitusional ya. Bukan inkonstitusional bersyarat atau tidak bersyarat lagi, tapi dinyatakan inkonstitusional ya. Jadi bisa kita melakukan permohonan hanya satu kata saja, bisa ya. Karena itu bagian dari undang-undang. Kita menyatakan satu kata bahwa kata itu ya, frasa ya, istilahnya adalah frasa bertentangan dengan undang-undang gitu. Jadi bisa dimintakan untuk dihapus atau dinyatakan inkonstitusional ya, bukan dihapus ya. Inkonstitusional berarti udah nggak berlaku gitu, otomatis dihapus sendiri. Nah, alur permohonannya di mahkamah dari pemohon ya membuat hard copy dan soft copy untuk kemudian diserahkan kepada panitera. Ya, kemudian panitera memeriksa kelengkapan. Nah, kelengkapannya itu tidak terkait dengan substansi tapi dengan formil. Formilnya apa adalah ini ya. Ditulis dalam bahasa Indonesia atau dibuat dalam 12 rangkap. Apabila belum lengkap nanti dikembalikan selama 7 hari diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan ya. Kemudian setelah lengkap ya, kemudian perkaranya diberi nomor di BRPK ya, atau buku registrasi perkara konstitusi. Kemudian setelah 14 hari ya tercatat di BRPK untuk kemudian diberikan jadwal sidang pertama setelah 14 hari terregistrasi di buku register perkara konstitusi, kemudian ditetapkan jadwal sidang pertamanya kapan. Nah, kemudian selain itu ada juga luar permohonan online ya. Jadi ini sudah ada bahkan jauh sebelum pandemi ya, pendaftaran online, dan sekarang pandemi melebarkan lagi tentang sidang online ya, sudah ada sidang online jadi orang nggak harus datang ya. Dan ini sidang online-nya bisa melakukan pendaftaran melalui laman MK dengan input data ya. Bukti pendaftaran bisa merupakan lembar persyaratan pengajuan ya. Kemudian pemohon mendaftarkan permohonan yang sudah terdaftar dan di website ya, kemudian ditindaklanjuti 3 hari setelah termuat dalam website. Tindak lanjut itu adalah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 29, pasal 31 Mahkamah Konstitusi, dan terakhir apabila tidak lanjuti maka mahkamah akan menghapus dari daftar permohonan. Jadi ya sebagaimana kemudian sidang online ya memasukkan permohonan di sidang ya untuk kemudian dilihat secara formilnya seperti apa gitu. Apakah ada namanya, ada pemohonnya, ada objeknya gitu kan, yang jelas. Karena nggak mungkin kan tanpa pemohon menjadi syarat yang lengkap sebagai sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian ada penggabungan perkara ya. Penggabungan perkara dilakukan melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat dua perkara ya. Terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki objek atau substansi permohonan yang sama ya. Biasanya dilakukan untuk perkara sejenis, bukan sejenis ya, tapi walaupun terdapat dua perkara yang masuk dalam dua wewenang yang berbeda yang memiliki isu hukum atau pokok perkara yang sama. Nah, jadi dua perkara yang substansi permohonannya sama. Misalnya A itu melakukan permohonan uji undang-undang ketenagalistrikan ya. Di waktu yang sama ada pemohon lain B misalnya melakukan uji yang sama, pasalnya sama gitu.
maka perkaranya digabungkan, atau misalnya pasalnya berbeda pun digabungkan juga gitu. Pasalnya berbeda, undang-undangnya sama, digabungkan karena substansinya sama misalnya ya. Ya, bahkan penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis walaupun ada kemungkinan terdapat dua perkara yang masuk dalam dua wewenang yang berbeda yang memiliki isu hukum atau pokok perkara yang sama. Misalnya gini, misalnya dulu ada pemilu di Depok ya, pemilu di Depok. Dan yang menarik adalah ketika pemohonnya itu mendalilkan ya, bahwasanya ada putusan Mahkamah Agung tentang perkara pemilunya dia ya, tentang perkara pemilunya dia, kemudian diajukan di Mahkamah Konstitusi karena menganggap bahwasanya putusan Mahkamah Agung itu setara dengan undang-undang, dan satunya adalah PHPU, tentang PHPU. Jadi dua perkara yang sama ya, dua perkara yang sama tapi dalam kewenangan yang berbeda. Satunya adalah pengujian undang-undang ya, satunya adalah PHPU ya. Tetapi yang jelas ditolak untuk menguji putusan Mahkamah Agung yang disamakan dengan undang-undang ya, tetapi yang PHPU-nya diterima gitu. Nah, itu adalah penggabungan perkara bisa dilakukan karena substansi seperti permohonannya ya sama gitu. Pokok perkaranya sama, yaitu tentang pemilu kada. Nah, penggabungan juga dapat dilakukan apabila di tengah proses persidangan terdapat perkara baru yang mengajukan pengujian ketentuan yang sama atau memiliki isu konstitusional yang sama. Perkara baru ini akan digabungkan pemeriksaan dan putusannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Jadi misalnya di tengah-tengah ini sudah mau sidang pembuktian, ternyata ada pemohon yang baru memohonkan hal yang sama gitu, ya maka digabungkan saja gitu. Nah, itu karena memang sesuai dengan asas peradilan cepat murah ya, peradilan cepat murah ya kan, biaya ringan gitu. Nah, apabila digabungkan tentu saja memenuhi unsur-unsur efektivitas gitu kan, efektivitas sehingga bisa sidang lebih cepat dan tentu saja tidak berlarut-larut gitu. Nah, itu tentang penggabungan perkara. Kemudian ada tentang beban pembuktian dan alat bukti ya. Ini ada 5 teori beban pembuktian dalam peradilan. Yang pertama adalah teori afirmasi. Teori afirmasi adalah teori yang menyatakan bahwasanya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan gitu. Ya seperti di pengadilan-pengadilan yang lain ya, di pengadilan-pengadilan yang lain siapa yang melakukan gugatan ya dia yang membuktikan, misalnya dalam pengadilan pidana di pengadilan negeri yang membuktikan adalah jaksa ya kan. Alat-alat bukti dikumpulkan polisi dan para jaksa untuk dibuktikan ya, untuk dibuktikan bahwasanya barang buktinya adalah ini. Kemudian teori hak juga hampir sama dengan afirmasi tapi hanya mengikat tentang haknya saja. Kemudian ada teori hukum objektif ya, bahwasanya pembuktiannya itu berdasarkan objektivitas gitu, objektivitas. Kemudian ada teori kepatutan ya, bahwasanya siapa yang membuktikan adalah subjek yang bisa beban pembuktiannya lebih ringan, tetapi untuk menentukan ringan atau tidaknya tidak tidak sulit untuk dibuktikan ya, sulit untuk diketahui siapa yang paling ringan beban pembuktiannya. Dan kemudian yang terakhir ada teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Jadi pembuktiannya berdasarkan kewenangan undang-undang ya. Terserah undang-undang yang memberikan itu siapa. Misalnya dalam perkara korupsi, beban pembuktiannya adalah beban pembuktian negatif. Jadi yang mendalilkannya itu adalah terdakwanya, yaitu para terdakwa korupsi ya. Dia yang membuktikan karena undang-undang memerintahkan seperti itu. Nah, dan kemudian Undang-Undang MK hanya menyatakan ya, tidak, teorinya hanya menyatakan berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti ya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon atau pihak terkait. Tidak ditentukan oleh siapa yang harus membuktikan. Oleh karena itu berlaku prinsip umum dalam hukum acara bahwa siapa yang mendalilkan suatu maka dia wajib membuktikan ya.
Jadi yang digunakan teori afirmasi, hampir seperti teori afirmasi, kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi misalnya A melakukan permohonan, ya dia harus membuktikan, ya, harus membuat alat bukti bahwa dia memang benar-benar pantas untuk melakukan permohonan pengujian undang-undang, misalnya hak konstitusionalnya dilanggar, ya, terus kemudian pasalnya inkonstitusional dan yang lain. Dan dia harus bisa membuktikan itu, harus mendalilkan. Ya nanti alat buktinya ada sendiri, ya. Dan kemudian MK menerapkan ajaran pembuktian bebas yang terbatas, bebas karena hakim dapat menentukan secara bebas pada beban pembuktian suatu hal yang akan diberikan. Ya. Jadi yang digunakan adalah teori afirmasi. Siapa yang mendalilkan, ya, maka dia membuktikan. Termasuk dalam misalnya kemarin tentang sidang pemilu, ya, PHPU, sidang perkara hasil pemilihan umum, itu kan yang mendalilkan adalah penggugatnya, yaitu dari pihak 02, pihaknya Pak Prabowo. Dia kan membawa alat bukti, baik berupa saksi dan temuan-temuan yang lain. Baik, pasal 36 menyatakan alat bukti terdiri dari surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu, ya. Jadi bisa surat atau tulisan, akta, dan yang lain-lain, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, ya, dan seterusnya. Nah, misalnya undang-undang pengujian undang-undang, ya, alat buktinya surat atau tulisan, misalnya salinan undang-undangnya yang tercatat di lembaran negara. Nah, itu itu menjadi alat bukti. Kemudian keterangan saksi juga alat bukti juga, ya. Saksi, misalnya kesaksian tentang PHPU kemarin adalah orang yang melihat adanya pelanggaran pemilu. Nah, itu saksi, ya. Definisi saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan seperti apa namanya, saya nggak lupa definisinya di undang-undang KUHP, ya, misalnya orang melihat, mendengar, dan yang lain-lain. Meskipun ada putusan MK tentang alibi, ya, jadi orang tidak harus melihat, mendengar, dan melihat secara merasakan langsung kejadian, tetapi juga bisa bersaksi bahwasanya ada orang yang di tempat lain, ya, di luar tempat perkara, gitu. Itu nanti belajar di hukum kesaksian atau apa, ya. Jadi intinya ada definisi yang diluaskan tentang saksi, gitu. Dan keterangan ahli juga keterangan para pihak, ya, pihak-pihak yang melakukan permohonan atau para termohonnya, petunjuk juga, dan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan dan seterusnya. Nah, pertanyaan adalah yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti itu apa? Nah, ini juga jadi perdebatan. Maksudnya 2 alat bukti itu apakah harus misalnya surat atau tulisannya berjumlah 2, atau kemudian 2 alat bukti yang dimaksud adalah 2 dari 6 alat bukti yang terjadi. Nah, ini saya pikir juga masih jadi perdebatan. Maksudnya 2 alat bukti itu apa? Apakah keterangan saksinya harus 2, atau buktinya adalah keterangan saksi dan keterangan ahli saja? Nah, itu bisa teman-teman pelajari, ya. Maksudnya 2 alat bukti masih tadi perdebatan. Ada yang menganggap bahwasanya 2 alat bukti itu adalah salah satu alat bukti berjumlah 2, minimnya 2, atau kemudian ada yang berpendapat bahwasanya 2 alat bukti yang dimaksud adalah 2 dari 5 atau berapa alat bukti yang dijelaskan dalam undang-undang. Nah, gitu. Jadi masih jadi perdebatan. Kemudian terakhir cukup, ya. Itu dari saya untuk hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.